Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 13. Perubahan sikap yang tiba-tiba. Terima kasih atas kehadiran kalian. Saya permisi dulu. Pamit Anindya, kemudian segera keluar guna menyusul Arsen. Aku yakin akan ada keributan setelah ini. Batin asisten Lee seraya membenarkan posisi kacamatanya. Arsen menatap pemandangan dari ruangannya yang berada di lantai 15 itu. Jika dilihat dari sana, mobil yang berlalu lalang di sana terlihat begitu kecil. Dengan sebelah tangan berada di saku celana dan tangan lainnya menopang berat badannya pada kaca besar di sana. Sejak kapan kau mengenal Zai? Asa, tanya Arsen tanpa menatap Anindya. Pak Zai adalah teman sekaligus penolong saya. Dia yang memberikan pekerjaan sebagai waitress di restoran. Namun karena seorang pria bejat saya kehilangan pekerjaan itu, jelas Anindya sedikit menyindir Arsen. Arsen meringis pelan. Ia tahu bahwa wanita itu tengah menyindir dirinya. Arsen membalik badan hingga kini berhadapan dengan Anindya dengan jarak cukup jauh. Jangan terlalu dekat dengannya, Asa, tegas Arsen dengan tatapan beralih ke tempat lain. Kenapa, Pak? Apa Anda juga akan melarang saya berteman? Tanya Anindya mengangkat wajahnya. Saya sedang tidak ingin berdebat denganmu, jawab Arsen dengan formal kemudian langsung keluar dari ruangannya, meninggalkan Anindya yang masih terdiam. Anindya menghela nafas. Ia segera duduk di meja kerjanya dan mulai mengerjakan tugasnya tanpa mau banyak memikirkan soal sikap Arsen. Anindya tengah asik mengetik sesuatu, tiba-tiba rasa mual kembali menyerangnya. Anin keluar dari ruangan Arsen lalu berlari ke toilet. Anin memuntahkan cairan bening, kepalanya terasa sedikit sakit. Anin memijat pelipisnya lalu bersandar di tembok toilet. Kenapa aku mual? Mual begini, gejala yang bisa dialami ibu. Ucapan Anindya terhenti saat pikirannya menangkap sesuatu. Tidak, aku tidak mungkin hamil, gumam Anindya memegangi perutnya. Anindya mengusap sudut bibirnya. Ia segera keluar dari toilet lalu langsung pergi ke unit kesehatan kantor. Ia akan meminta bantuan dokter untuk memeriksa kondisinya. Namun saat sampai di sana, terlihat ruangan itu dikunci. Mungkin saja dokternya belum datang. Anin tak bisa menunggu lagi, pikirannya mulai kacau. Anin masuk ke dalam lift dan menekan tombol lantai dasar. Ia harus segera memeriksa kondisinya sekarang. Enggak, aku pasti nggak hamil,
batin Anindya dengan wajah mulai dipenuhi keringat. Sesampainya di ground floor, Anin segera keluar dan menyetop taksi yang kebetulan baru selesai mengantar salah satu karyawan. Rumah sakit terdekat, Pak, ucap Anindya pada sopir taksi tersebut. Baik, Nyonya, balas si sopir taksi kemudian langsung tancap gas meninggalkan area kantor. Anindya dialihkan ke bagian kandungan, jantungnya semakin berdetak tak menentu saat suster merujuknya ke bagian poli kandungan. Anindya menggigit bibirnya saat dokter tengah memeriksa keadaannya. Selamat Nyonya Anindya, Anda positif hamil dan saat ini usia kandungannya memasuki minggu ke-6, ucap dokter seketika membuat Anin ingin mati saja. Saya hamil, dok, lirih Anin menunduk menatap perutnya yang rata dan mengusapnya secara teratur. Benar, Nyonya, mohon dijaga kandungannya dan jangan bekerja yang berat. Berat ya, tutur dokter lalu memberikan resep vitamin pada Anindya. Iya, dok, makasih, saya permisi. Pamit Anindya kemudian segera keluar dari ruangan dokter. Anindya berjalan dengan gontai melewati lorong demi lorong, kenapa kehidupannya harus seperti ini? Sebatang kara, disiksa paman bibinya dan sekarang menjadi tawanan pria kejam seperti Arsen yang tak memiliki hati bahkan saat ini ia sedang mengandung anak pria itu. Anindya duduk di kursi panjang yang tersedia di sepanjang lorong rumah sakit. Ia menundukkan kepalanya lalu menangis. Tangis pedih yang dirasakan oleh Anindya atas penderitaan dalam kehidupannya. Hiks, aku harus apa? Tuhan, lirih Anindya mengusap kasar air matanya. Anin tak tahu harus memberitahu Arsen atau tidak tentang kehamilannya. Ia teringat akan ucapan Arsen tentang siapa dan di mana posisinya. Arsen tak akan mau mengakui anak dalam kandungannya saat ini. Mama janji akan membesarkan kamu dengan penuh kasih sayang, nak, ucap Anindya mengusap perutnya. Anin sadar bahwa anak dalam kandungannya tidak bersalah. Di sini kesalahannya terletak pada dirinya dan Arsen. Anak ini berhak hidup. Ia tak akan bisa menghancurkan anaknya sendiri. Anindya beranjak dari duduknya. Ia harus segera kembali ke kantor sebelum pria itu mengancamnya lagi. Tepat sekali saat Anin sampai di kantor, jam makan siang pun tiba. Ia teringat pada Zai yang mengajaknya untuk makan siang bersama di kantin. Zai pasti sudah menungguku di kantin. Lebih baik aku langsung ke sana. Gumam Anindya langsung menuju kantin. Sesampainya di kantin, mata Anin menatap Zai yang terlihat berusaha menghubungi seseorang dan ia telepon miliknya berdering.
Anin tersenyum, ia segera mendekati Zai lalu menepuk bahu pria itu pelan. Selamat siang, Zai, maaf telah membuatmu menunggu, ucap Anindya. Anin, tidak masalah, duduklah, balas Zai mempersilahkan Anindya duduk. Anindya dan Zai makan dengan tenang meski beberapa kali perut Anindya kembali ingin memuntahkan isi perutnya. Namun hal itu berusaha ditahannya. Sementara itu Arsen sedang duduk di ruangnya dengan tangan terkepal. Ia sengaja meninggalkan Anin untuk meredam amarahnya. Namun saat ia kembali wanita itu malah tidak ada di ruangannya. Nona Anindya sedang makan siang dengan Zai, kepala bagian HR, ucap asisten Lee menjelaskan. Sial, wanita itu benar sudah mulai berani, geram Arsen menggebrak mejanya dengan keras. Anda harus bersikap lebih baik pada Nona Anindya, Tuan. Cobalah pandang dia sebagai seorang wanita. Bukan hanya sekedar teman Anda, ucap asisten Lee dengan nada yang datar namun juga sopan. Arsen tampak menyimak ucapan tangan kanannya itu dengan baik. Sejujurnya saat ini hatinya benar dongkol dan emosi terhadap Anindya. Namun mendengar nasihat asisten Lee seketika membuat hati dan pikirannya terketuk. Berapa tahun kau bekerja denganku, Lee? Tanya Arsen tanpa menatap asistennya itu. Maafkan saya, Tuan. Saya hanya ingin yang terbaik untuk Anda, jawab asisten Lee paham kemana arah pembicaraan Arsen. Arsen awalnya tak mendengarkan ucapan Lee, namun setelah dipikir mungkin ia akan lebih bersikap baik pada Anindya. Ya, walaupun selama ini ia tidak pernah memandang wanita lebih dari sekedar pemuas saja. Tak lama ruangan Arsen terbuka setelah sebelumnya terdengar ketukan pintu. Anindya datang lalu memberi hormat pada Arsen dan asisten Lee dengan sopan. Siang Pak Arsen, Pak Lee, sapa Anindya dengan senyuman manisnya. Siang Nona Anindya, balas asisten Lee sementara Arsen hanya diam. Arsen menyipitkan matanya melihat wajah Anindya yang tampak begitu bahagia seakan telah menemukan belahan hatinya. Arsen berdecih, ia duduk di kursi kebesarannya dan berusaha menyibukkan diri. Lee, kapan jadwalku ke Meksiko? Tanya Arsen membuat Lee langsung menatapnya. Cabang perusahaan Anda di sana sudah stabil kembali, Tuan. Saat ini cabang Australia yang mengalami penurunan karena penggelapan dana dari orang dalam. Jawab asisten Lee seraya memberikan iPad kepada Arsen. Kelompok orang dalam yang berjumlah sekitar 4 orang itu berhasil membobol dan menyebarluaskan data penting perusahaan.
Kini hampir 50% data telah tersebar. Lanjut asisten Lee. Atur jadwalku untuk pergi ke sana. Kau konsultasikan juga pada Asa, ucap Arsen membuat Anindya yang sejak tadi berusaha tak peduli akan obrolan Arsen dan asisten itu menoleh. Anindya bangkit dari duduknya. Iya, Pak, tanya Anindya saat mendengar namanya disebut. Arsen melirik Anindya sekilas. Ia tak mengucapkan apapun dan memilih diam sambil mengetik pekerjaan di laptopnya. Nona Anindya, boleh saya lihat jadwal Pak Arsen untuk 2 minggu ke depan? Tanya asisten Lee dibalas anggukan kepala oleh Anindya. Anin meraih iPad di meja kerjanya. Ia menunjukkan agenda kerja Arsen kepada asisten Lee. Tuan, saya akan mengatur keberangkatan Anda minggu depan untuk 3 hari. Jika memang masih membutuhkan waktu, maka saya akan meminta Nona Anindya mengatur ulang jadwalnya, ucap asisten Lee. Kau atur saja, balas Arsen cuek. Asisten Lee keluar dari ruangan Arsen meninggalkan Anindya dan atasannya itu di sana. Anindya kembali ke meja kerjanya. Ia melanjutkan tugasnya sambil sesekali matanya melirik Arsen dengan perasaan tak menentu. Jangan sampai pria itu tahu tentang kandunganku, gumam Anindya mengusap perutnya. Jam pulang akhirnya tiba. Anindya telah merapikan meja kerjanya dan hanya tinggal membuang sampah kertas tak terpakai ke dalam kardus yang disediakan. Namun tiba suara ketukan di meja membuatnya terhenti. Sudah sore, ayo kita pulang, ajak Arsen dengan lembut. Tapi Pak, kertas ini perlu saya sortir, ucap Anindya menunjuk kertas di tangannya. Tinggalkan saja, besok dilanjutkan, balas Arsen diakhiri senyuman. Ayo, Arsen menarik pelan tangan Anindya keluar dari ruangannya. Anindya mengerutkan keningnya saat merasakan perubahan sikap Arsen yang tiba-tiba. Ia menatap pergelangan tangannya yang dipegang oleh Arsen lalu beralih menatap tubuh tegap pria itu. Pak, Anda baik saja, tanya Anindya menatap Arsen aneh. Arsen mengerutkan keningnya, ia mengulum senyum dan sangat paham jika saat ini Anindya tengah merasa aneh dengan sikapnya. Ya, aku baik. Kenapa? Tanya Arsen balik yang dijawab gelengan kepala oleh Anindya. Sesampainya di ground floor, Arsen masih tak melepaskan genggaman tangannya. Tatapan dan bisikan beberapa karyawan pun didapatkan oleh Anindya, mulai dari cibiran pedas dan pekikan penuh iri melihat dirinya digandeng oleh seorang Arsenio. Selamat sore, Tuan dan Nona Anindya. Sapa asisten Lee seraya membukakan pintu untuk Arsen dan Anindya masuk melalui pintu sebelah kanan.
Selama perjalanan tak ada pembicaraan, Anindya tampak menatap keluar jendela dengan tatapan kosong hingga sampai matanya menatap sebuah gerobak sate. Tiba-tiba ia ingin itu. "Pak," panggil Anindya membuat Arsen menoleh. "Ya," sahut Arsen menatap Anindya hangat. "Bisa turunkan saya di sini? Saya ingin membeli sesuatu dulu sebelum pulang," pinta Anindya menggigit bibirnya saat melihat tatapan Arsen berubah. "Apa yang kamu inginkan?" tanya Arsen dengan kening berkerut. Sate," jawab Anindya terbata. Arsen menghela nafas. Ia menoleh ke belakang dan melihat sebuah gerobak yang mengeluarkan asap itu terlihat ramai. "Li, putar balik," ucap Arsen dengan tenang. "Tidak perlu, Pak. Saya bisa sendiri. Anda pulang dan istirahatlah," tutur Anindya namun tak mendapat balasan dari Arsen. Melihat Arsen yang terdiam, akhirnya Anindya pasrah saat mobil hitam nan mewah itu putar balik mendekati penjual sate. Bersambung.